jalan keluar atau jalan menghindar, karena kita juga tadi sudah mengatakan bahwa menang atau kalah ini situasinya tidak sama-sama menyenangkan. Mungkin chaos kayak yang disebut Mas Yos tadi, apalah saya nggak ngerti tentang kebrutalan yang terjadi ini. Relatif banyak yang menyuarakan secara terang-terangan, Mas. Sekarang ini relatif tidak ada yang takut-takut untuk mengatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran. Yang ngomong bukan orang jalanan, Mas. Yang ngomong bukan orang jalanan, orang kampus, Mas, maha guru dan sebagainya. Saya bilang sudah ndablek budek micek. Nah, kedablekan ini anak batasnya, Mas. Dilawan betul. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan terus ngocorin bansos kemana-mana. Kita bertemu lagi dengan Mas Yos. Sudah lama sekali ya, Mas ya? Enggak lama sekali, 2 bulan. 2 bulan itu perkembangannya, perubahannya cepat banget, Mas. Iya, betul. Apa, Mas, perkembangan terakhir dunia persilatan, Mas? Ya semakin brutal. Semakin brutal, semakin ugal-ugalan. Jadi pemerintah dalam hal ini aparat yang sejak awal diharapkan imparsial, netral, ternyata dalam berbagai kasus menunjukkan keberpihakan pada salah satu kekuatan tertentu. Untuk yang mungkin baru pertama kali melihat Mas Yos ini, kita sudah beberapa kali melakukan ngobrol dengan Mas Yos. Mas Yos ini ya harus saya jelaskan dulu latar belakangnya. Beliau dulu aktif di organisasi politik mahasiswa di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Bahkan jauh sebelum jadi mahasiswa, waktu SMP ya, Mas ya, aktif di GSNI. GSNI itu Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Ini level organisasi pelajar. Jadi kalau pelajar ada GSNI, SMP SMA, kalau mahasiswa ada GMNI. Pada waktu itu gerakan mahasiswa itu marak di mana-mana, ada GMKI ya, Mas. GMKI itu Kristen atau Katolik? Kristennya. Katoliknya PMKRI. PMKRI itu Persatuan Pergerakan Katolik. Jadi gerakan mahasiswa itu banyak. Dulu belum ada gerakan dosen, apalagi gerakan maha guru. Tapi sekarang kok ada ya, Mas ya? Ada di beberapa kampus ada. Karena sebagian besar dosennya kan juga mantan aktivis juga. Mungkin itu keberlanjutan. Itu keberlanjutan. Tapi kenapa, Mas, sekarang inilah yang terakhir inilah, Mas? Kenapa banyak sekali beruntun gitu lah setelah pertama kali UGM, beberapa maha guru gitu. Bagusnya di situ para beberapa maha guru, bukan hanya maha guru tapi ya sivitas akademika lah. Ada Gilbran juga, ada anak muda juga di antara para sepuh itu. Terus kemudian berentet ke kampus-kampus kemana, ke UI dan seterusnya, Mas. Mas, tolong ceritakan apa munculnya gerakan ini selain soal keberlanjutan yang dulu biasanya aktivis, terus kemudian sekarang sudah jadi dosen, sudah jadi maha guru. Ada yang nyinyir mengatakan bahwa ini perguruan tinggi mulai latah nyari panggung. Ada yang nyinyir begitu. Kalau saya melihatnya ini ya gejala sosiologi politik ya. Jadi istilahnya gini, kegelisahan, kegalauan, ketidakpuasan, ini kan muluk di mana-mana sebenarnya. Di level aktivis, bahkan di level orang awam, bingung, muluk gitu kan. Saya mencoba dari sisi positif lah. Perguruan tinggi menangkap
kegelisahan yang mulek ini harus diterjemahkan Ya. dengan kapasitas intelektualnya. Ya seyogianya memang mereka mampu merumuskan gejala yang muncul di tengah masyarakat ini. Muncullah kemudian apa bentuknya petisi atau apapun yang memang ini apa namanya? Tapi ini kan cuma sebatas ya, semacam himbauan moral gitu. Semacam himbauan moral. Arti ya memang moral force. Lo kampus punya apa, Mas? Guru besar punya apa? Punyanya knowledge kok. Nggak punya senjata, nggak punya bedil, nggak punya bambu runcing, punyanya knowledge, ya kekuatan knowledge, Mas. Nah, dengan kekuatan knowledge mereka memformulasikan kegelisahan yang muncul di masyarakat. Bentuknya memang ya bahasanya harus dipahami bahasa akademik, bukan bahasa jelata. Mas, kalau yang tadi dibilang moral force tadi, kalau dilawankan dengan material atau capital force gimana, Mas? Seberapa efektivitasnya? Kan katanya sekarang yang gila-gilaan bansos. Ini moral force itu termasuk soft power ya. Berbeda dengan kekuatan militeristik misalkan ya. Oke. Nah, apakah betul dulu Soeharto runtuh itu dengan kekuatan fisik? Moral sebenarnya. Ya. Nah, perubahan yang terjadi di dalam masjid, katakanlah 98 itu sebenarnya gayung bersambut dengan tekanan global. Ya. Nah, saya belum begitu membaca hari ini bagaimana tekanan global mempengaruhi proses politik yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Tapi paling tidak kalau kita lihat New York Times misalkan mulai mengkritik Jokowi. Ya. Nah, kalau mereka intervensi pasti bentuknya intelijen. Pasti bentuknya gerakan intelijen. Saya tidak mencurigai bahwa gerakan kampus ini atas dorongan mereka, tapi ini bisa gayung bersambut. Bisa gayung bersambut. Nah, apa sih susahnya menjatuhkan rezim? Taruhlah di blow up aja, dolar tiba-tiba jadi 20.000, apa nggak runtuh Jokowi? Ya, apa yang disebut tentang geopolitik, geoekonomi dan sebagainya internasional itu kan kita tidak bisa jauh membedakan antara apa yang terjadi pada pra 98 kan, Mas, dengan kemudian terjadinya reformasi. Relatif kan tidak jauh beda, Mas. Kenapa itu tidak bisa menjadi pembelajaran ya tentu bagi penguasa, Mas, melihat hal itu karena relatif fenomenanya sama persis, Mas. Kalau kenapa ini tidak bisa menjadi bahan refleksi katakanlah ya pembelajaran? Karena ini, Mas, sulit saya mengatakan bahwa untuk apa namanya kayak hilang akal. Karena tuh biar nutupi penguasa hari ini, sebut saja Jokowi, saya bilang tuh biar nutupi harus menang apapun caranya. Dia sudah mengabaikan faktor lain. Tadi kan Mas Jos mengatakan bahwa apakah Soeharto jatuh karena tentang kekuatan fisik, kan enggak, kan karena moral force yang tumbuh ya. Apa yang kemudian terjadi sekarang dengan ada begitu banyaknya pemberitaan tentang intimidasi, tentang bahkan sampai gerakan-gerakan untuk intimidasi itu sampai ke persoalan ke lembaga survei, sampai kemudian pada persoalan bagaimana penggelontoran bansos yang kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada ketika kita menghadapi COVID. COVID itu kita mengeluarkan dana 460-an atau berapa, yang ini 496,5 hampir 500, Mas. Kalau kita kembali lagi mengaca dari itu semua dan Mas bilang bahwa Jokowi harus menang dan sebagainya, apakah ini
dalam beberapa hal juga bentuk dari kepanikan Jokowi. Iya. Karena saya bilang tadi, karena to be or not to be, ketika gejala kemudian yang muncul di tengah masyarakat tidak sejalan dengan yang dia kehendaki, panik sekaligus nekat. Nah, saya ingin mengatakan begini, kenapa saya bilang kehilangan akal? Taruhlah dia menang, Ya. dia akan terkucil dari dunia internasional. Ya. Gitu loh. Tapi dalam situasi politik dalam negeri sendiri kan itu kan juga berbahaya, Mas. Makanya, jadi gini, chaos. Sangat mungkin kalau dia menang chaos. Ya. Karena kan beberapa analisisnya kan begini, bahwa ternyata misalnya ketika dia mendukung Prabowo, karena juga kemudian ada Gibran gitu ya, ternyata ini tidak memberikan efek apa-apa pada partai-partai lain kecuali hanya pada Gerindra. Betul. Bahkan misalnya Golkar juga malah justru turun dari berbagai lembaga survei ya, itu relatif sama angkanya. Terus kemudian juga ya PAN juga turun juga bahkan gitu. Jadi mereka nggak punya keuntungan apa-apa dari hal ini. Betul. Itu kan kalau nanti sesudah pemilu apapun ya, katakanlah kalau kalau kalah lebih hancur. Tapi kalau menang kan juga repot juga, Mas, di parlemen. Betul. Jadi artinya gini, saya tidak membayangkan kalau menang kemudian mampu membuat pemerintah. Justru begitu menang, begitu muncul situasi kayak Mas, nanti kita akan bicarakan khusus mengenai hal itu ya. Kan beberapa orang mengatakan bahwa Jokowi itu adalah politikus jenius. Tetapi kalau melihat apa yang tergambarkan ke depan itu kan di mana jeniusnya, karena menang atau kalah ini berbahaya buat dia kalau menurut saya ya, secara politik ya. Karena nanti misalnya Februari sudah ketahuan nih. Ini pergantian kepemimpinan secara sah itu baru pada bulan Oktober. Ini ada tenggang waktu yang sangat lama, Mas, 6 bulan lebih. Nah, 6 bulan lebih kita tidak tahu konstelasi politik di parlemen misalnya. Sementara ada beberapa hal yang belum selesai, misalnya mengenai KPU yang memakai undang-undang yang lama yang sebetulnya tidak membolehkan Gibran, tetapi secara administratif kan itu belum diubah. Ya, dan itu kan menjadi persoalan di parlemen misalnya gitu. Siapa salah satu anggota parlemen pernah mengatakan impeachment misalnya gitu. Betul. Syarat untuk impeachment sudah cukup, Mas. Nah itu kan bahaya kan, Mas. Nah itu kan bahaya. Anda melihat jadi kalah menang, maka saya bilang kalah menang, gerakan impeachment tidak bisa dibendung. Ya. Nggak bisa dibendung itu. Ya. Karena banyak kesalahan yang kesalahan dalam pengertian pelanggaran konstitusi ya. Ya. Yang dilakukan oleh Jokowi sudah cukup banyak. Ya. Dari MK, Ya. dari penyelewengan bansos ini. Ya. Itu Ya. udah nabrak konstitusi kok. Presiden itu bisa dimakzulkan karena dia melanggar KKN, Mas. Ada yang mengatakan bahwa dari sisi korupsi terpenuhi dari misalnya penggunaan bansos ini. Terus kemudian kolusinya di mana? Kolusinya itu berkaitan dengan rekan kerja, terus nepotismenya di mana? Semuanya terpenuhi, Mas. Makanya saya bilang investment tidak bisa dibendung. Karena alasan untuk investment sudah sangat cukup. Satu aja, misalkan nepotisme aja sudah cukup kok. Atau korupsi tok. Ya. Undang-undang anti KKN kan jelas, Mas. Batasan-batasan yang boleh, mana yang tidak, mana. Ya kan? Makanya nah, kalau dibilang Jokowi politisi yang jenius luar biasa, enggak. Mas, kita bisa bedakan sama-sama politisi licik. Durno karo Kresno. Kresno jenius. Iya kan? Dia licik. Tapi dia punya follow up-nya. Taruhlah dalam Broto Yudo ya. Ada kelicikan loh. Tapi kan dia punya jalan keluar setelah itu. Beda dengan Durno ambiar-ambiaran gitu loh. Mas ingin mengatakan Jokowi kayak Durno, Mas? Iya. Dari sisi politisi. Dan belum ada yang politikus kita atau negarawan kita yang mencapai posisi Kresno gitu, Mas. Belum. Tadi kita sudah ngomong tentang, sedikit menyinggung tentang Jokowi ini
politikus jenius atau apa sih, atau mungkin cuma Raja Tega. Aku nggak ngerti Raja Tega. Artinya kalau dari kalkulasi politik, Mas Yos tadi sudah mengatakan bahwa ini bisa posisi politik Jokowi sangat lemah sebetulnya, karena beberapa hal itu bisa menjadi dari parlemen bisa muncul perlawanan, dan jumlah di anggota parlemen yang di luar koalisi Indonesia Maju itu relatif jauh lebih banyak, Mas. Tapi gini, Mas, kalau melihat bahwa dia dari wali kota terus kemudian gubernur dan kemudian presiden dengan begitu sangat fenomenal, bukan hanya orang bodoh loh, Mas, orang pinter-pinter loh, Mas, yang mengagumi dulu, Mas, mengagumi Jokowi gitu. Pernah ada, Mas, dalam sejarah politik dimanapun Enggak. fenomena tokoh kayak gini nih? Tapi yang jelas begini, kepentingan pribadi yang berlebihan itu pasti siapapun ya mendegradasi nalar. Ya. Kepentingan politik, kepentingan pribadi mau disembunyikan bagaimana, ketika dia muncul itu mendegradasi nalar. Kepentingan Pribadi sekelas apa, Mas, yang katakanlah misalnya dipertaruhkan oleh Jokowi, kalau misalnya katakanlah misalnya, karena kalau menurut EF ya, politikus yang paling percaya pada survei itu hanya Jokowi, dan Jokowi itu sangat detail, Mas. Dia menanyakan kenapa di sini lemah, kenapa dan bagaimana dan sebagainya gitu. Artinya kan dia orang yang punya karakter politik yang sebenarnya peka juga gitu. Tapi kemudian nalarnya nggak jalan ini. Dia baca data, dia tahu persis. Tapi kenapa dia tidak membuat langkah yang dalam tanda kutip mampu menyelamatkan dia? Langkah yang dia tempuh ini jelas bahaya loh bagi dirinya. Kalau ada orang yang mengorbankan melakukan hal itu padahal dia tahu resikonya, apa sih pertaruhannya, Mas? Tadi Mas bilang tentang kepentingan pribadi. Ya, pertanyaan saya, kepentingan pribadi sekelas berapa? Gini, Mas, beberapa hal sudah terungkap ya. Saya dulu kan orang terpukau dengan hilirisasi titik Ya. Fenomena ini, realita di balik fenomena orang tidak pernah membaca, tidak pernah mendalami. Ternyata anaknya bisnis di situ. Oke. Ya kan? Artinya hilirisasi ini dikemas dengan ini kepentingan bangsa. Yes. Tapi di balik itu dia titip kepentingan kolega. Ya. Kemudian yang terungkap kembali kasus Raffi Ahmad. Oke. Apa namanya? Money laundering. Kayaknya dari jenderal-jenderal gitu, Mas. Termasuk jenderal-jenderal. Semua akan terungkap, Mas. Ya. Kalau dia kalah semua akan terungkap. Dan besar sekali. Kita kan hanya tahu Gibran Kaisang. Adiknya, keluarganya yang dari istrinya tertutup dari media sampai hari ini. Berbeda dengan zaman Pak Harto, semua bisnis anaknya terbuka, bisnisnya koleganya terbuka. Ini enggak tertutup loh. Apa jenengan yakin tidak ada keluarga Iriana yang terlibat dalam bisnis besar? Ya, sekarang kalau kita membandingkan antara Soeharto dengan Jokowi itu kan ada satu hal yang saya tidak tahu apakah itu masuk hitungan beliau atau tidak ya, misalnya tentang kehadiran teknologi informasi ya, katakanlah HP Android misalnya gitu ya, yang terutama tentu kemudian muncul di medsos itu misalnya, itu kan sesuatu yang belum terjadi pada zamannya Soeharto ya. Sekarang kita bisa tahu informasi macam-macam, misalnya sampai Rans misalnya siapa Raffi Ahmad dapat gelontoran dari beberapa jenderal berkaitan bisnis dengan ini dan itu, misalnya dengan Kaisang, dengan Gibran, dan saya tidak tahu data ini mereka dapatkan dari mana, apakah ini hoax, apakah ini data yang betul-betul valid bisa dikonfirmasi. Itu semuanya
semuanya menyebar gitu mas, bisa diakses siapa saja. Yang itu tentu memberikan implikasi yang banyak sekali. Jadi, karena politik soal citra kan. Jadi gini, ada tulisan Iya Sugiarto. Oke. Mungkin jenengan juga tahu. Bagaimana pada periode kedua Jokowi, cara bergaul atau cara membangun relasi anak-anaknya berubah. Ya. Dia mulai bergaul dengan anak konglomerat. Ya. Mulai berubah. Ya. Jokowi terutama berubah pada periode kedua. Sangat berubah. Ya. Ya. Nah, saya bilang bahwa sebenarnya itu diungkap sama Budi Ari kok. Kalau kalah semua masuk penjara kita. Ya. Itu loh, terungkap sebenarnya itu nggak tahu dia naif atau keceplosan, saya nggak ngerti. Tapi itu ya semua terlibat, termasuk yang tadi kok jenderal-jenderal yang dulu ikut mengadili Prabowo kok ikut ini Ya. soal duit mas. Betul, kalah terungkap semua itu. Ya. Ya makanya tadi misalnya tentang ya kita melihat fenomenanya kemudian misalnya ketika Jokowi dulu melawan dengan Prabowo, terus kemudian setelah Jokowi menang kemudian Jokowi mengajak Prabowo, dan kemudian terakhir ketika dia kemudian bahkan lebih mendukung Prabowo sebagai capres dan dipasangkan dengan anaknya dan meninggalkan PDIP. Kita tahu semua ceritanya, bagaimana sebagai kader PDI dibesarkan PDI, mendapatkan berbagai keistimewaan dari PDIP, tetapi ngomong pun tidak, pamit pun tidak. Ya. Baru setelah beberapa kalangan pengusaha konglomerat mendesak supaya ya berbaik-baiklah dengan Megawati karena itu mempengaruhi perekonomian Indonesia, baru beliau mengirim bunga ulang tahun mas. Ya kita tahu fenomena Jokowi seperti itu, orang yang pada awalnya sangat mengagumkan, terus kemudian yang terakhir-akhir justru membuat perpecahan itu lebih keras saya kira daripada cebong kampret. Cebong kampret dulu diferensiasinya lebih cetak gitu mas. Nah sekarang beberapa orang PDIP itu ketika saya tanya mereka menyatakan berat karena yang dihadapi teman-teman sendiri mas. Jadi orang-orang yang dulu misalnya mendukung PDIP terus kemudian keluar dari PDIP dengan alasan mereka masing-masing, dan kemudian dalam pemilu ini, dalam pilpres terutama, mereka secara terang-terangan memposisikan sebagai lawan gitu mas. Bahkan seperti pernyataan Marwar Sirait mas, yang dia dulu mendirikan Taruna Merah Putih, dia sangat menguasai di beberapa daerah di Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan PDIP di Jawa Barat mas. Itu ketika dia kampanye untuk ke Prabowo, di saat Ganjar juga berada di tak jauh dari situ mas. Mas kenapa sih mas dalam politik ada kayak cerita-cerita kayak gitu itu mas? Sekali lagi ini mas, tidak punya basis ideologi. Jadi Loh dia anaknya Sabam Sirait punya ideologi. Loh dia kan yang ikut mendirikan PDIP. Iya, karena dipaksa. Fusi kan Karena fusi. Dipaksa oleh Orde Baru. Ya. Dan bagi partai Kristen sangat beruntung. Ya. Pada fusi itu karena tidak dihitung Terselamatkan ya. Kalau dihitung proporsional dia cuma dapat berapa kursi. Tapi dianggap sama kok. Ya beruntung lah, ya seneng. Jadi sekjen. Ya. Nah, siapa bilang punya ideologi? Nah, kalau anaknya begitu saya nggak heran. Ya. Kalau Marwar begitu saya nggak heran. Ngomong dia jadi PDI ya karena bapaknya.
bukan pilihan politik. Mhm. Ternyata kan pilihan dia kan berbeda akhirnya. Gimana Mas berpartai nggak berideologi itu Mas? Loh, faktanya sekarang partai yang punya ideologi itu cuma PKS sama PDIP dalam tanda kutip. Hmm. Ya. PDIP pun mendaku punya ideologi, tapi pemahaman ideologi tidak usah ke basis masanya. Struktur partai itu. Paham ideologinya? Enggak. Jadi yang lain-lainnya yang di luar dua tadi PDI dan PKS tadi apaan Mas? Partai kepentingan, Mas. Sebenarnya itu cuma interest group, bukan partai. Interest group. Ya. HS Dillon mengatakan itu bukan partai, itu gerombolan peserta pemilu kok. Dulu HS Dillon kan ngomong begitu. Siapa bilang itu partai? Bukan. Itu gerombolan peserta pemilu. Kalau istilahnya Bambang Pacul itu Korea itu Senayan itu dikuasai Korea kepentingannya. Jadi, yang namanya partai ideologis ini kan lurus, Mas. Karena dia punya etika ideologi yang kuat. Lurus itu beda dengan tegak lurus ya Mas? Beda. PS itu tegak lurus ya Mas? Nah, tegak lurus lain lagi itu. Itu lain lagi Mas? Dalam pengertian gini. Emang PSI nggak punya ideologi Mas? Enggak. Tentang anak muda itu? Enggak. Apa ideologi anak muda? Uang anak muda itu rugi. Mereka itu bilangnya partai move on gitu Mas. Nah, kan itu kan cuma partai ngepop. Dia memanfaatkan kultur pop di kalangan anak muda, sehingga dia menggunakan bro dan sis. Pertemuan kopdar, kopi darat. Ya. Ini kan idiom pop. Apakah ini bisa? Ya, saya nggak ngerti Mas ya. Apa selera milenial dan Gen Z, apa betul senaif itu? Enggak. Muncul itu anak muda, siapa namanya? Seno Bagastoro, lalu Angga yang anak Boyolali. Ya. Anaknya ini sendiri siapa? Anaknya Ganjar sendiri. Enggak. Ya dia main pop, dia e-sport. Tapi Ketuanya. dia menggunakan ini enggak, Mas. Ya. Jadi saya masih mungkin berbeda dengan kita. Rasionalitas mereka, cara mereka, rasionalitas mungkin berbeda dengan kita. Tapi jangan dibilang mereka nggak punya rasionalitas dong. Semata-mata katut budaya pop enggak. Dalam mengakses informasi atau Ya. pengetahuan gitu ya, medianya beda ya. Beda. Aku yakin mereka banyak yang masih punya rasionalitas, tidak semata-mata terseret ke budaya Ya. pop. Ya. Ya. Masih Ya. banyak. Ya kalau kita lihat dalam beberapa acara di televisi yang digerakkan oleh anak-anak muda itu kita juga melihat kok bahwa mereka juga punya daya kritis, mereka Iya, punya betul. daya nalar yang tetap oke gitu loh. Artinya nggak sekedar bahwa Gen Z itu hanya sukanya yang ngepop gimmick, gitu ya. yang gimmick-gimmick itu. Bahkan sekarang ini katanya nih Mas, ini analisis ya. Tidak lagi mencuatnya istilah gemoy. Sekarang gemoy itu sudah turun Mas. Turun. Itu karena justru karena ini perlawanan dari anak-anak muda yang mereka merasa tersinggung karena dikatakan bahwa mereka nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi Betul. dan mereka juga malu sekali merasa tidak terwakili oleh yang namanya anak muda yang namanya Gibran Raka Buming itu karena nggak seperti itu katanya gitu kan. Yang ketika ditanya tidak menjawab atau mengalihkan persoalan misalnya semacam itu kan. Yang muncul dan kemudian mungkin berkuasa itu lebih partai-partai politik yang bukan partai ideologis ya, lebih persoalan partai kepentingan tadi ya. Jadi sebenarnya Partai kalau interest. dalam sosiologi itu lebih dikenal sebagai interest group, Mas. Mas, tapi kan kita sudah berpartai itu sudah lama ya, bahkan kalau pemilu kita sudah sejak 55 sudah pemilu Mas. Kok kayaknya tidak ada perkembangan atau tidak ada perubahan apa-apa gitu Mas. Maksud saya tentang persoalan kesadaran politik Mas. Betul. Jadi sebenarnya saya tidak ingin cari kambing hitam.
Tapi depolitisasi yang dilakukan Orde Baru itu luar biasa hasilnya. Berpartai menjadi pragmatis. Ya. Pragmatisme yang dikembangkan oleh Orde Baru itu sampai sekarang mas hasilnya Ya. nggak hilang. Ya. Oh konco-koncoku oke sing milih dasarnya cuma praktisme. Ya. Oh kono no duitnya sing kene ora. Gimana? Itu ya mas. Bergerak itu butuh duit. Nah terus kita balik lagi ke awal tadi mas. Ya dalam situasi kayak gitu itu sampai di mana kekuatan yang mas bilang tentang moral force tadi? Ya. Tetap ada mas. Faktanya ini masih banyak tuh aktivis mahasiswa yang apapun bentuknya ya, mereka melakukan satu perlawanan. Ya. Apapun bentuknya. Taruhlah BEM UGM misalnya. Ya. Apapun bentuknya dia melakukan perlawanan. Nah, saya nggak bisa menghitung secara statistik berapa dari generasi milenial dan Z yang masih punya rasionalitas dan etika dan yang tidak. Saya nggak bisa ngitungin. Nggak ada, sulit data untuk mengetahui itu. Ya. Tapi dari fenomena yang muncul, toh selalu begini mas. Pembaruan atau perubahan tidak pernah dimulai oleh mayoritas. Ya. Selalu minoritas unggul. Ya. Nah, saya masih mengharap bahwa di antara gen milenial dan Gen Z ini masih cukup banyak Ya. mereka yang punya keunggulan. Mas, sorry tentang minoritas unggul tadi mas, menarik itu mas. Bagaimana jalannya minoritas unggul ini? Karena kita semuanya sudah tahu tentang perkembangan politik kita sekarang ini. Kita sudah tahu bagaimana penguasa dalam hal ini, katakan saja Jokowi itu sudah menggunakan instrumen apapun. Aparat pemerintah, aparat bahkan mungkin aparat penegak hukum dan sebagainya, saya tidak tahu. Mungkin juga bagaimana panitia pemilu itu sendiri dan sebagainya. Terus juga kemudian beberapa hal ya, misalnya bahkan ini mas, instrumen hukum itu yang menarik begini, misalnya ada anggota parlemen Ripka Jimtaning lagi mau dengar pendapat dengan kasus apa yang kaitannya dengan pemerintah, tiba-tiba dia dipanggil ke KPK, harus datang mas, harus datang pada jam itu ketika dia sedang rapat dengar pendapat mas. Dalam kasus apa, Ripka sendiri juga bingung gitu, misalnya kayak gitu. Artinya semua instrumen yang dikuasai oleh Jokowi ini dimainkan begitu rupa. Pertanyaan saya, di mana jalan keluar atau jalan menghindar? Karena kita juga tadi sudah mengatakan bahwa menang atau kalah ini situasinya tidak sama-sama menyenangkan. Ya. Mungkin chaos kayak yang disebut Mas Yos tadi, apalah saya nggak ngerti tentang kebrutalan yang terjadi ini. Relatif banyak yang menyuarakan secara terang-terangan mas. Sekarang ini relatif tidak ada yang takut-takut untuk mengatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran kampanye dan sebagainya. Yang ngomong bukan orang jalanan mas. Ya. Yang ngomong bukan orang jalanan, orang kampus mas, mahal guru dan sebagainya. Saya bilang sudah ndablek budek micek. Nah, kedablekan ini anak batasnya mas. Dilawan betul pada suatu saat. Sekarang katakanlah 5 tahun lalu, nah, mungkin kasus kayak Gunung Kidul Indah nggak ada. Ya. Tapi semakin ini menekan keras, muncul keberanian. Minoritas unggul mas. Sekarang gini, menjelang kemerdekaan, berapa gelintir sih Soekarno dan teman-temannya? Ya. Wong partai semua tiarap, zaman Jepang nggak boleh. Tapi itu kan pribadi-pribadi unggul, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Ini pribadi-pribadi unggul. Ya. Dan ketika mereka mencetuskan apa yang namanya proklamasi, bagaimana respon masyarakat? Mas, ada diceritakan apakah Soekarno dan Hatta dan sebagainya sebagai minoritas unggul. Sekarang ada istilah influencer mas.
Influencer itu kan mungkin dalam tanda petik juga minoritas unggul, apa orang yang bisa Ya, Anda kan mempengaruhi orang lain influencer dan juga. sebagainya misalnya. Tapi maksud saya kalau misalnya dilawankan dengan apa gerakan masif yang dilakukan oleh Jokowi dengan dengan berbagai manuvernya itu, di mana celahnya kita untuk melakukan perlawanan head to head gitu Mas? Ya, saya tidak mencoba idealisme ala Hegel membangun api dari lidi, tapi fakta Mas, dari sejarah minoritas ini akan menemukan jalan Mas. Oke. Selalu akan menemukan jalan, karena istilahnya dalam bentuk yang semacam itu, minoritas unggul itu tidak pernah mengenal jalan buntu. Ada satu catatan mengatakan minoritas unggul ini tidak pernah menemukan jalan buntu. Dia selalu mencari celah. Nah, hari ini kita tanya pada diri kita, celah mana yang bisa kita gunakan? Celah mana di mana kita bisa menerobos? Kita masing-masing sadar nggak sadar mencari loh Mas. Sadar nggak sadar kita mencari sebenarnya celah. Nah, ini ciri dari minoritas unggul. Tidak kenal jalan buntu, putus asa tak turu wae lah, enggak ada Mas. Itu bukan minoritas unggul. Kalau yang menang putus asa tak manut wae lah, apa yang akan terjadi terjadilah. Enggak ada Mas minoritas unggul berpikir semacam itu. Itu daya survival atau kepasrahan Mas, karena ini kan sesuatu yang berulang-ulang terus Mas. Ada pemilu kemudian berganti presiden, tapi evolutif Mas perkembangannya. Bahwa revolusi itu sebenarnya muara dari evolusi kan dia. Ya. Apa revolusi itu sesuatu yang tiba-tiba? Kan kelompok ini mengalami evolusi, ini mengalami evolusi, ini mengalami evolusi, ketemu dalam satu muara namanya revolusi.